Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Fauzia dengan NIM 2106276. Saya dari kelas 1B program studi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan dan bimbingan dengan dosen pengampu Bunda Gia Nikawanti, SPSI MPD. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1. Yang pertama ada definisi psikologi pendidikan dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga untuk memahami bagaimana makhluk hidup yang berpikir dan merasa. Sedangkan psikologi pendidikan yang didefinisikan sebagai ilmu yang lebih prinsip dan pengajaran yang terlibat dengan penemuan-penemuan dan menerapkan prinsip-prinsip dan cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pendidikan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Dalam ruang lingkup pendidikan yang lebih luas biasanya akan membahas banyak hal, tak hanya proses belajar namun juga membahas tentang teori psikologi perkembangan, kesehatan mental dan lingkungan, evaluasi belajar, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua ada teori-teori dalam pendekatan psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori humanisme, dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Lalu yang ketiga ada aspek-aspek perkembangan anak. Perkembangan anak yaitu tahapan-tahapan. Hal ini dapat menjadi patokan bagi orang tua untuk memantau pertumbuhan anak. Bagi orang tua, memantau perkembangan anak sangat penting. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan anak. Yang pertama ada nilai agama dan moral, yang kedua ada fisik motorik, yang ketiga ada kognitif, lalu yang keempat ada bahasa, yang kelima ada sosial emosional, dan yang terakhir ada seni. Lalu yang keempat di sini ada tugas perkembangan anak. Tugas perkembangan anak yang pertama ada belajar berjalan, yang kedua belajar berbicara, yang ketiga belajar makan makanan padat, yang keempat belajar buang air kecil dan buang air besar, yang kelima belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, yang keenam membentuk pengertian sederhana pernyataan sosial dan alam, yang ketujuh belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Yang kedelapan, belajar membedakan hubungan baik dan buruk. Yang kesembilan, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum. Dan yang terakhir, mencapai kestabilan jasmani fisiologis. Lalu di pertemuan kelima ada definisi belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Selanjutnya di pertemuan ke-6 ada ragam pendekatan belajar. Definisi pendekatan belajar. Pengertian dari pendekatan pembelajaran itu sendiri adalah sebuah visi dan pola pikir seorang pendidik pada aktivitas belajar yang mana visi tersebut dipakai untuk membuat lingkungan belajar yang ideal sesuai dengan apa yang diinginkan pendidik. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam pendekatan belajar. Yang pertama ada pendekatan konstektual, yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, yang ketiga ada pendekatan kognitif, yang keempat pendekatan deduktif, yang kelima pendekatan induktif, keenam pendekatan konsep, yang ketujuh pendekatan proses, yang kedelapan pendekatan humanis, yang kesembilan pendekatan open-ended, dan yang kesepuluh pendekatan saintifik. Lalu selanjutnya di pertemuan 7 ada teori-teori belajar. Teori-teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Lalu yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti membangun, jadi teori belajar konstruktivisme suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Dan yang terakhir ada teori belajar humanisme. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata atau kata yang menyinggung perasaan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.